Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa bersalawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu ke atasnya dan berilah salam dengan salam yang sempurna. Sempena hari mulia, hari Jum'ah, Sayyidul Ayyam, sesuai dengan arahan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu daripada amalan yang ringan untuk kita lakukan, tetapi mempunyai kebaikan, dapatkan balasan yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni memperbanyak bacaan sholawat. Berdasarkan ayat Quran dan hadis Nabi, marilah sebelum kita mulakan kajian kita pagi hari ini, kita ucapkan salawat ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita ucapkan salam ke atas baginda. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak insyaallah bacaan salawat khasnya pada hari Jum'ah, sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia akan mendapatkan makom manzilah yang sangat hampir dengan baginda Nabi kelak hari kiamat. Lebih-lebih lagi,
masa dan tempat kita membaca salawat sesuai dan selari dengan apa yang Nabi beritahukan. Walaupun secara umum membaca salawat ke atas Nabi tidak dikaitkan dengan masa dan tempat yang khusus, bermakna kita boleh membacanya sesuai dengan kelapangan kita masing-masing. Namun, baginda Nabi memberitahu kita ada tempat dan masa-masa yang kita amat sangat digalakkan membaca sholawat. Ya, contohnya sempena hari Jumat, contohnya bila kita mendengar nama baginda Nabi disebutkan, contohnya apabila kita hendak berdoa selepas azan dilaungkan, dan banyak lagi dalam solat umpamanya dan seterusnya. Walaupun pada dasarnya perintah Allah sallu alaihi wasallimu taslima tidak terikat dengan masa dan tempat. Walaupun pada dasarnya sabda Nabi sallu alayya haitsuma kuntum fa inna salatakum tablughuni. Salawatlah kamu di mana saja kamu berada. Karena salat kamu akan sampai kepada aku. Itulah tadi dikatakan bahwa mengucapkan, membaca salawat sebenarnya satu ibadah yang sangat mudah dan ringan, tetapi mempunyai fadilat yang sangat besar. Mudah-mudahan kita diberikan kesedaran, kefahaman, sekaligus keazaman yang kuat untuk melaksanakan dan melakukannya. Dan lebih penting daripada itu, bagi kita yang telah membiasakannya, agar Allah beri kita istiqomah. Allahumma amin. Muslimin, muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mari kita teruskan siri kajian kita surah Yunus. Minggu lepas kita pelajari ayat yang ke-88. Surah Yunus ayat yang ke-88. Sebagian uraiannya telah diberikan. Paling tidak uraian tentang kenapa Nabi Musa kata Rabbana bukan Allahumma. Nabi Musa dalam doanya kata innaka ataita. Lalu apa makna ataita, atayuti? Siapa yang dimaksudkan malaun wa mala'ahu? Disebutkan zinah wa amwal fil hayati dunya. Ya, karena segala-gala yang ada di muka bumi ini, selama seorang itu hidup, ianya sama ada sebagai amwal, sesuatu yang diperlukan
bagi menjaga kelangsungan hidupnya, sama ada bagi mereka yang menjadikannya amwal sebagai jaga kelangsungan hidupnya di dunia sahaja, maupun bagi mereka yang menjadikan amwal bagi menjaga kelangsungan kebahagiaan kehidupannya dunia dan akhirat, dan segala yang ada di dunia juga sebagai zina. Zina, perhiasan. Perhiasan. Cobalah kalau kita lihat katalah tempat tinggal kita, namanya rumah. Kalau kita bicara rumah sebagai tempat tinggal dan tempat berteduh, yang paling asas, yang paling basic, ya sudah apabila sudah ada atap, ada dinding, sudah. Itu keperluan. Rumah sebagai amal dan nanti keperluan bagi menjaga keselangsungan hidup kita. Sudah. Tapi kan rumah kita bukan hanya sebagai amal, sebagai zina. Sehingga aspek zinahnya dalam rumah kita tentu sangat banyak aspek zinahnya. Artinya jika tidak ada benda itu pun sebenarnya kan boleh untuk kita berteduh. Ya kalau tidak ada langsir, tidak ada apa dalam kuisan boleh gitu. Di langsir ada cat itu, ada koni itu, ada macam-macam. Itu kan zinahnya. Kendaraan demikian juga. Pakaian demikian juga. Jadi memang kadang-kadang, ini menarik. Al-hayatud dunya, kehidupan dunia ini, atau apa yang Allah ciptakan bagi hambanya, selama mereka hidup di sini, itu kebanyakannya, sebagai bahasanya, yakni untuk zina. Dipergunakan sebagai zina. Itu sangat banyak. Melebihi daripada mereka mempergunakannya sebagai amwal dalam pengertian keperluan hidup. Bagi menjaga kelangsungannya. Makanan, minuman, itu maknanya dunia dan isinya sebagai amwal. Pakaian, untuk aurat, tempat tinggal. Tapi manusia menggunakannya sebagai zina kan lebih besar. Lebih besar. Ini salah satu rahsianya. Kenapa di dalam ayat ini zina disebut lebih dahulu daripada amwal. Daripada amwal. Kerana kebanyakan manusia, bahkan semuanya lah, walaupun kadar penggunaannya berbeza, menggunakan segala yang ada di muka bumi zina ini sangat-sangat besar. Jadi zina. Itu sebagai zina, itu sebagai zina. Tengok sajalah orang pakaian, bahkan ada pereka-pereka fashion, itu kan unsur zinahnya sangat kuat. Bangunan, bentuk bangunan, ya, dengan seni bina, arsitektur yang pelik-pelik, makin maju dulu, itu kan unsur zinah. Kalau semata-mata hanya sebagai keperluan hidup, saya kata tadi, tempat tinggal, ya mungkin asal boleh melindunginya daripada terik matahari, daripada basah kerana turun hujan, sangat sederhana sekali. Kalau ia kita bina sebagai keperluan hidup. Tapi ianya zina. Memang tidak salah. Memang tidak salah. Hanya agama memberikan panduan, batasan-batasan yang tidak boleh dilampaui. Itu saja. Tidak boleh dilampaui. Apalagi Allah sendiri pun dah beritahu kita bahwa ayat dunia itu yakni
Laibun lahun zinatun. Sudah ada itu. Manusia itu pula hubus syahwati minan nisa'i wal banin wa qad. Jadi itu adalah fitrah. Tidak boleh dihilangkan, tidak boleh dinafikan. Hanya Islam memberikan panduan, garis panduan, juga batasan-batasan yang tidak boleh dilampauinya. Baik, kemudian ayat berikutnya, ini yang kita nak pelajari hari ini, bermula Rabbana liyudillu an sabilik. Wahai Tuhan kami, liyudillu. Nah, kalimah liyudillu inilah, ya mas sekalian, ulama berbeza pendapat. Apa makna liyudillu? Ingat ya mas sekalian ya, bahasa Arab, termasuklah tentunya bahasa Al-Quran yang pasti, itu berbeza cara membaca, akan menyebabkan makna dan maksud yang berbeza juga. Walaupun perbezaan baca ini pun boleh, baca itu pun boleh, tapi maknanya nanti berbeza. Gitulah. Apalagi pada zaman Nabi SAW, pada zaman Ali bin Abi Thalib, Quran itu tidak berbaris. Ya contoh kalimat liyudillu ini, yang di situ kita baca liyudillu ya. Mungkin kebanyakan Al-Quran yang ada di depan kita, bunyinya liyudillu an sabilik. Pertama sekali, jamaah sekalian, macam mana nak baca yudillu ni, ya, dot, lam ni. Ada yang membacanya liyudillu. Nah, itu yang banyak. Contohnya Hamzah, Al-Kisai, Asim, Qira'atu Asim, Qira'atu Kisai itu banyak liyudillu. Dan mungkin kita pun baca seperti itu karena barisnya ya-nya di dhammah, liyudillu. Tapi selain Imam Asim, selain Imam Kisai, selain Imam Hamzah, masih banyak lagi korek-korek yang lain yang diiktiraf qiraatnya. Dia tidak baca liyudillu, tapi baca liyadillu. Ya-nya di baris atas. Dari segi bahasa, liyudillu pun betul, liyadillu pun betul. Tetapi maknanya nanti berbeza. Atau maksud yang tidak disampaikan berbeza. Itu satu. Yang kedua, pemahaman mereka tentang huruf lam itu. Li yudilu. Lam itu lam apa? Gitu. Lam itu sebagai lam apa? Ada yang memahaminya, melihatnya lam itu namanya lam ta'lil. Lam ta'lil, yakni lam menunjukkan sebab. Kerana. Ada yang memahaminya, dan itu boleh. Dari segi bahasa betul. Lam itu namanya lamul ghoyah. Ghoyah itu kesudahan, akibat. Bukan sebab, tapi akibat. Bukan sebab, tapi akibat. Lawan tuh. Lam ta'lil, itu lam sebab. Lam kerana, terjemahnya kerana. Untuk, supaya. Gitulah. Yang satu kata, itu lam ghoyah. Lam ghoyah itu lam akibat. Terjemahnya nanti, kesudahannya, akhirnya, akibatnya. Contoh. Baik. Saya jelaskan. Sekarang kalau dibaca liyudillu. Dan itu mungkin yang dalam Rosang Utsmani, karena kita baca ini tak ada masalah karena ada baris. Gitulah. Bagaimana bila tidak ada baris? Macam dahulu sebelum Ali bin Abi Thalib hingga bin Ali. Baris tidak ada. Nuktah pun tidak ada. Jadi kalau dibaca liyudillu, yudillu. Dan lamnya itu lam ta'lil, lam kerana.
lam supaya. Terjemahnya begini. Nabi Musa berdoa, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau dah berikan pada Firaun dan pembesar-pembesar negara pengikut setianya itu banyak perhiasan dan harta dunia. Mewah, hidup mereka mewah. Harta yang melimpah-limpah, kuasa melimpah-limpah. Liyudillu, supaya mereka jadi sesat. Supaya mereka menyesatkan. Liyudillu, supaya mereka menyesatkan dari jalan engkau. Itu artinya. Ini bermakna Allah bagi macam-macam kemewahan kepada Fir'aun. Kekuasaan ada, kemewahan ada. Ada tujuan. Tujuan supaya mereka menyesatkan kaumnya dari jalan engkau. Coba. Kalau kita artikan lamnya lam ta'lil dan dibaca yudilu. Terjemahnya seperti itu. Bingung tak bingung kita memahami? Sebab bertanya, mungkinkah Allah berikan dunia dan isinya, kemewahan dunia kepada hambanya, dengan tujuan supaya hamba itu menyesatkan orang lain dari jalan Allah. Sedangkan Allah tidak menyukai, bukan tidak menyukai orang yang menyesatkan orang lain. Orang yang sesat pun Allah tak suka. Allah ini pemberi hidayah, bukan penyesat. Allah itu Al-Hadi, pemberi hidayah, bukan Al-Mudil. Ingat. Jadi kalau kita artikan begitu, tengok maksud sepintas lalu. Ya Allah, engkau telah berikanlah kemewahan pada Firaun, kekuasaan macam-macam, supaya mereka menyesatkan. Jadi menyesatkan kaumnya dari jalan engkau. Betul ke? Allah bagi macam-macam kepada hambanya, kepada Fir'aun ini, tujuannya supaya Fir'aun boleh menyesatkan orang dengan mudah. Sebab kalau Fir'aun ini tidak kaya, tidak kuasa, yalah, macam mana nak menyesat mempengaruhi orang? Orang yang ada kekuasaan, orang yang ada kekayaan, orang ada pengaruh, senanglah mempengaruhi orang lain. Apalagi yang dipengaruhi ini orang yang tidak berpunya. Tapi beza halnya jika orang itu kan nak menyesatkan itu mudah. Itu bila dibaca liyudillu dan lamnya lam ta'lil. Boleh difahami ini. Ini penting ini ya jamaah sekalian. Saya coba uraikan ini tafsir dari segi kalimatnya ini. Penting sekali. Itu bila dibaca li yudillu lamnya lam ta'lil. Okey. Sekarang li yudillu lamnya sebagai lam ghoyah. Lam ghoyah itu lam akibat. Kalau lam akibat begini terjemahan Melayunya. Nabi Musa berdoa, ya Allah, wahai Tuhan kami, engkau telah berilah kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya pelbagai macam kemewahan dunia, perhiasan dunia, harta benda, kekuasaan yang banyak, ya Allah. Akhirnya, kesudahannya, akibatnya, dengan kemewahan yang melimpah-limpah ya Allah, mereka menyesatkan, yakni orang lain dari jalan engkau. Kita sudah boleh nampak ya perbezaannya. Yang kedua ini lebih mudah kita fahami kan? Iya ya. Ya Allah, kau bagi macam-macam mereka ini, akhirnya kesudahannya, mereka menyalahkan kekuasaan yang kau berikan, ya Allah. Mereka menyalahkan, ya Allah, kekayaan yang kau berikan pada mereka. Akibat kekayaan yang banyak itu, kesudahannya, akibatnya, mereka menyesatkan orang lain. Jadi, mereka menjadi orang yang mudil, orang yang sesat dan menyesatkan,
Akibat kemewahan yang melimpah-limpah yang Allah berikan kepada mereka. Karena salah guna. Bila kita ikut bacaan yang kedua dan makna yang kedua ini selari dengan ayat yang lain. Allah sendiri memberitahu kita. Ya. Allah sendiri memberitahu kepada kita. Apabila manusia itu, apa kata Allah, apabila Allah melapangkan rezekinya kepada hambanya, delapan macam, pasti hamba itu akan menjadi jahat. Lapangnya nikmat, banyaknya rezeki itu, ya, boleh mengakibatkan, gitulah. Bukan secara otomatik, ya, boleh mengakibatkan orang tersebut menjadi sesat. Awal-awal lagi Quran dah cerita dah dalam surah Al-Alaq, kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Awas, ketahuilah. Sesungguhnya manusia ini akan yatgha, taghut, berbuat sewenang-wenang. Bila ar-ra'ahu istaghna, ketika ia melihat dirinya merasa tidak perlu orang lain. Kenapa? Karena apa yang diperlukan olehnya, dia telah memilikinya. Bahkan apa yang dimilikinya, dia yakin semua orang menginginkannya. Wah. Orang yang merasa dirinya memiliki segala-galanya, dan orang berpikir semua orang memerlukan dirinya, itu pasti cenderung buat tahu. Akhirnya, itu sifat manusia. Nah, ini kalau dibaca liyudillu, lamnya lam ghoyah, lam akibat. Yang pertama tadi, supaya, ya Allah, aku bagi dia sihat supaya ia sesat. Takkan Allah menghendaki sesat? Jadi kalau dibaca liyudillu, lamnya tadi lam ta'lil, menurut pakar bahasa Al-Quran, nanti orang-orang kafir yang sesat karena kemewahan itu, bahkan mereka sebagai orang taat. Macam mana orang kafir boleh dikatakan orang taat dan tidak boleh dianggap salah? Karena begini, ini kalau makna yang pertama ya, liyudillu maknanya supaya mereka sesat. Kerana Allah menghendaki mereka sesat dengan cara Allah bagi kemewahan. Tujuannya supaya mereka sesat. Jadi kesalahan mereka itu memang dikehendaki oleh Allah. Jika orang kafir berkeadaan seperti mana yang Allah kehendaki, bolehkah itu disebut kafir? Tak bolehlah, itulah disebut taat. Seorang hamba menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah, itu kan taat, bukan kafir. Itu masalahnya. Kalau kita pahami liyudilu tadi, kerana tadi. Tapi mana mungkin kafir dianggap taat? Taat kerana si kafir tadi, katakan, menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah kehendaki mereka sesat. Bagaimana caranya? Allah bagi macam-macam tu liyudillu, supaya mereka. Jadi jika orang kafir itu sesat dan menyesatkan, maknanya bukan pilihan dia. Kesesatan dan perbuatan mereka kepada orang lain itu iradah kehendak Allah. Kalau begitulah maknanya. Makna mereka tak berdosa, bahkan mereka dianggap orang yang taat. Taat dalam arti kata kehidupannya sesuai dengan kehendak Allah. Tengoknya bezanya. Itu yudillu maknanya sudah boleh berubah, bahkan berlawanan. Bila kita anggap lam itu lam apa? Taklil atau ghoyah? Faham ya? Saya masih ingat
Salah seorang guru tafsir saya dahulu. Apa namanya? Dokter apa tuh? Bukan pesan Pak Sawan, ada satu lagi itu. Saya lupa namanya, Masya Allah. Dia pernah berkata begini. Bila kamu baca tafsir, belajar tafsir dulu, baca-baca. Dan kamu coba memahami. Coba kamu fahami, kamu kaji sisi ekstrimnya, katanya. Sisi ekstrimnya. Sebab ayat Quran itu ada bagian-bagian yang ekstrimnya. Dengan kamu memahami sisi ekstrimnya, nanti kamu akan dapat ilmu baru. Dan beliau memberi contoh seperti itulah. Ayat yang tulisannya sama, tapi bila dibaca berbeza, walaupun bacaan berbeza itu dibenarkan oleh kaidah bahasa Arab, itu memberikan maksud yang berbeza. Bahkan perbezaannya berlawanan. Itu yang dimaksudkan sisi ekstrim. Ekstrim. Nah, ya, itu yang ada kajiannya agak lama, panjang tuh ya. Baik. Yang kedua itu bila dibaca yudillu. Oke. Ya, yudillu, lamnya lam taklil atau lam goyah. Maknanya ada berbeza. Sekarang ya mas kalian, selain saya kata tadi, selain Imam Asim, selain Imam Al-Kisai, selain Imam Hamzah, membacanya bukan liyudillu, tapi liyadillu. Liyadillu. Yadillu. Kalau yudillu, mereka menyesatkan. Kalau yadillu, mereka sesat. Mereka sesat, tapi tidak membahayakan, tidak memadaratkan orang lain. Yudillu, mereka sesat dan memadaratkan orang lain. Itu bezanya. Dan bila dianggap lamnya itu lam ghoyah, liyadilu maknanya, ya Allah, engkau telah beri macam-macam kepada Fir'aun dan malaunnya, ya, akibat kesan daripada anugerahmu yang melimpah-limpah kepada mereka itu, akibatnya mereka sesat dari jalanmu. Sesat dari jalanmu. Mereka sesat. Tapi tidaklah mempengaruhi, memasatkan orang lain. Mereka saja yang sesat. Itu goyah. Dan bila dibaca lamnya lam taklil, macam tadi juga lah. Ya Allah, kau telah beri mereka macam-macam pada Fir'aun malaunnya, supaya mereka jadi sesat. Ya mas sekalian, bermakna, saya tidak kata mana salah, mana betul ya, saya menyampaikan apa yang diulas oleh ulama. Maka daripada sedikit penjelasan tadi, nampaknya lah kita membacanya li yudillu dan lamnya lam akibah, itu tafsir yang al-aqrab ila sahih. Tafsiran yang paling dekat kepada yang benar. Sebab yang paling benar, wallahu a'lam. Begitu biasanya mufassir menjelaskan. Saya ulangi, kita baca li yudillu, yaknya di dhammah, dan lamnya dianggap sebagai lam ghoyah, lam akibat, sehingga terjemahannya dengan kemewahan yang Allah berikan pada Fir'aun dan Palaunnya, akhirnya, kesudahannya, akibatnya, mereka menyesatkan orang lain. Sesat dan menyesatkan orang lain. Nah, tafsiran kita ayat ini dinilai al-aqrab ila sahih. Yang paling dekat kepada yang benar. Karena realiti dia memang begitu. Apa realiti dia?
Dia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri memberitahu kita kemewahan yang Allah berikan yang melimpah-limpah kepada manusia ini berakibat buruk bagi manusia. Sifat manusia ini tidak mampu menerima nikmat Allah yang melimpah-limpah, melebihi daripada kemampuannya mensyukurinya. Saya ulangi, manusia ini jamaah sekalian, sifatnya yakni lemah. Kemampuan mensyukuri nikmat Allah itu kadang-kadang tidak seimbang dengan bertambahnya nikmat. Ini sifat manusia. Bukan semua manusia ya, ada yang melatih daripada kecil memang itulah. Tambahan nikmat, rezeki itu seringkali tidak seimbang. Tidak seimbang dengan kemampuan orang itu mensyukurinya. Artinya apa yang berlaku? Kesunahan apa yang berlaku? Jika nikmat bertambah, sementara kemampuan mensyukurinya tidak bertambah, apa akibatnya? Akibatnya orang itu sesat. Lebih bahaya menyesatkan orang lain. Ini firman Allah. Coba jamaah lihat dalam surah Asy-Syura. Coba lihat Asy-Syura, surah yang ke-42. Surah yang ke-42. Ayat 27. Empat, dua, 27. Sudah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Kan betul-betul. Ini penting ya Mas kalian. Saya merasa pemahaman seperti itu penting. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu biibadihi khabirun basir. Betul ya? Walau dan jikalau basato melapangkan, lapang selapang-lapangnya, bukan menyempitkan, tapi basit itu kan melapangkan. Lawannya qabid, qadir. Allah oleh Allah ar-rizqa akan segala rezeki. Dengan alif lam itu, jamaah sekalian, kaidah asal alif lam itu maknanya umum untuk istighraq. Segala jenis rezeki. Dia sehat tak pernah sakit, dia kaya tak pernah miskin, dia berjaya tak pernah gagal, dia untung tak pernah rugi. Itulah. Apa lagi? Apa yang dikehendakinya semuanya dapat. Tak pernah hilang barang. Tak pernah hilang barang. Cita-citanya semua menjadi macam-macam rezeki. Tubuh badan sehat, makan pun selesa. Itu nak rizqa. Sebab kan kadang-kadang tidak semua orang dilapangkan semua rezekinya. Hanya bagian rezeki tertentu yang dilapangkan. Allah lapangkan kekayaannya melimpah-limpah, tapi kesehatannya ditarik. Ada rumah macam istana. Bukan sebuah, banyak buah, di merata tempat. Tapi tidak tinggal di rumahnya. Lebih banyak tinggal di hospital. Karena sehat tak ada. Ada orang yang Masya Allah tak pernah sakit, sehat walafiat. Semua orang sakit. Dia sehat walafiat. Tapi kadang-kadang kais pagi, makan pagi. Ada. Gitu. Jadi rezeki, semua jenis rezeki ini
Allah tidak lapangkan bagi seseorang hambanya. Hanya bagian tentu. Bila dilapangkan dari yang satu jenis, dikurangi jenis yang lain. Gitu. Allah memberitahu kita. Allah Maha tahu akan ciptaannya. Kalaulah aku, kata Allah, lapangkan semua jenis rezekiku kepada hambaku. Sehat, kaya, pandai, kuasa, macam-macam lah. Apa kata Allah? La baghaw fil ard. Pasti. Lam tu lam taukid zaman sekarang jawab kepada lau. Pasti. Baghaw yabni baghaw bagian. Berbuat zalim deh. Pasti mereka melakukan kezaliman buat siwanang di muka bumi. Bukan jadi orang baik, pasti jadi orang jahat. Apa maknanya? Karena Allah Maha tahu rupa-rupanya jika Allah tambahkan rezeki, senang bagi Allah menambahkan rezeki ya mas sekalian. Kun fayakun. Kun fayakun. Senang. Sekali mata. Bahkan boleh katakan tidak menunggu masa jika Allah kehendaki ya. Tapi masalahnya tambahan nikmat dan rezeki ini menuntut kita menambahkan kemampuan mensyukurinya. Itu kehendak Allah. Tambahan rezeki itu 100% bergantung pada kehendak Allah. Sementara kemampuan mensyukuri itu pilihan kita. Itu pilihan kita. Allah tidak berikan orang itu ditambahkan rezekinya, lalu Allah pasti tambahkan kemampuan bersyukurinya. Tidak. Syukur atau kufur pada nikmat, bertambah kemampuan syukur atau tidak, itu terpulang pada manusia itu nak pilih yang mana. Sekarang kita bayangkan, jikalah rezeki itu bertambahnya begitu pantas dan cepat. Allah kata basata kalau bahasa Al-Quran. Sementara kemampuan hamba tadi mensyukurinya itu tidak bertambah, ditakut lama, apa akan jadi? Orang itu pasti jadi jahat, jadi sesat. Pasti. Sebab itu Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Supaya manusia ini tidak melampau dalam hidupnya. Supaya manusia ini tidak terlalu lemah mensyukuri setiap nikmat yang Allah anugerahkan, maka Allah berikan rezeki itu, Allah turunkan rezeki itu biqadarim ma yasha, dengan kadar. Kadar itu ukuran. Turunnya pula Allah gunakan yunazzilu, bukan yunzilu. Kalau yunzilu, turun sekaligus. Yunazzilu, turun sikit-sikit. Kenapa Allah bagi sikit-sikit? Ya, karena Allah sayang. Sayang karena dengan Allah memberinya sikit-sikit beransur-ansur, itu memberi peluang kepada kita untuk mampu mensyukurinya setiap yang diberikan. Coba kalau diberikan sekali harum. Allah sendiri yang berfirman, pasti kamu jadi jahat. Pasti kamu jadi jahat. Nah, yang berlaku kepada diri Fir'aun itu seperti ini. Seperti ini. Jadi liyudillu tadi. Kemewahan yang banyak yang Allah berikan kepada Fir'aun, laknatullah alaihi, melimpah-limpah. Bayangkanlah berapa lama Fir'aun ini menjadi raja. Bukan daripada lahir kemudian jadi raja. Dan bukan semenjak lahir jadi raja kemudian mendakwa dirinya Tuhan. Dia mendakwa dirinya sebagai Tuhan setelah sekian tahun menjadi raja dan nampak rajanya makin patuh. Mana begitu jahat sekali. Inilah yang berlaku. Fir'aun bukan sekadar tidak mensyukuri nikmat Allah ketika nikmat itu telah menjadi banyak. Fir'aun memang tidak ada rekod mensyukuri nikmat Allah
Sungguh pun ketika nikmat itu Allah berikan baru sikit-sikit. Jika ya nikmat yang baru sedikit sahaja yang Allah berikan, rezeki yang baru sedikit saja Allah berikan, hamba tadi sudah boleh dikatakan belum mensyukurinya, bagaimanalah kalau nikmat ini ditambah tak henti-hentinya. Itu yang perkataan liyudilu, akhirnya, akibatnya mereka sesat dan menyesatkan. Jadi Nabi Musa sebetulnya, apa yang saya katakan mengeluai macam curhatlah, curahan hati. Allah sudah tahu sebetulnya. Allah sudah tahu, jadi bagaimana mungkin Nabi Musa memberitahu kepada Allah? Tidak mungkin lah. Ya. Tidak mungkin. Bahkan kalau dalam masalah doa, kita telah pelajari, Nabi Musa memang berdoa, tapi doanya yakni doa puji-pujian, doa ibadah. Mengakui doa yang diberikan oleh Musa ini sebetulnya lebih merupakan pengakuan Musa alaihissalam akan ilmu Allah, bahwa Allah sudah mengetahui apa yang berlaku bagi hambanya apabila hamba itu ditambahkan rezekinya dengan segera banyak, tetapi kemampuan mensyukuri hamba tersebut tidak bertambah. Karena bertambah atau tidaknya kemampuan kita mensyukuri nikmat Allah, bahkan kita syukur atau kufur itu perbuatan ikhtiari. Allah serahkan pada kita. Nah, ini pengajaran yang sangat berharga saya ingat bagi kita ya. Ini ingat jemaah sekalian ya, walaupun ayat ini ayat cerita, kisah, tapi penuh dengan ibrah. Kita ambil ibrahnya. Ambil ibrahnya, pengajaran dia. Karena begitulah kenyataannya. Jika kita minta tambahan rezeki, ya Allah, tambahkan dan beri kami rezeki. Tidak salah, tapi jangan lupa. Hendaklah kita mohon juga kepada Allah, agar Allah beri kita bertambah kemampuan kita mensyukurinya. Rezeki bertambah, kemampuan bersyukur bertambah. Tambah. Ya, insya Allah kita akan terus menjadi orang yang sempurna. Jangan hanya minta tambahan rezeki, tapi tak minta bertambahnya kemampuan mensyukurinya. Hanya minta sehat, tapi tak mohon kemampuan mensyukurinya. Hanya minta kenaikan jawatan, tidak. Ya, hancurlah kita. Quran dah beritahulah. Lau basatallahu rizqa ibadi la bagaw. Innal insana la yadgha ar-ra'u istaghna. Ingat, itu firman Allah, pasti benar adanya. Karena yang memberitahu itu Allah yang mencipta kita, yang maha mengetahui kelemahan dan kekurangan hambanya. Coba paham ya? Nah, itu mana liyudillu. Jadi secara pribadi saya mengikuti bacaan liyudillu, bukan liyadillu. Yang keduanya lamnya yakni lam ghoyah. Walaupun saya ulangi, dari segi tata bahasa Arab, liyadillu pun boleh, liyudilu pun boleh, lam itu lam taklil pun boleh, lam itu lam ghoyah pun tak salah. Dari segi kaidah bahasa Arab. Tidak salah. Dan kenyataannya pun, ulama-ulama qiraah pun tak sama membacanya. Imam Asim bacanya liyudillu. Imam Kisai yudillu. Tapi selainnya baca liyadillu. Masya Allah. Ini ya. Jadi hati-hati. Hati-hati. Jika kita oleh Allah ditambahkan rezeki, kemewahan hidup kita, itu hati-hati. Adakah ini tambahan rezeki ini nanti mengakibatkan berakibat baik atau buruk? Itu kena berwaspada. Ia akan berakibat buruk jika kita gagal mensyukurinya,
Bila kemampuan syukur kita tidak bertambah, tapi ia akan berakibat baik jika kita berjaya mensyukurinya. Sebab itulah Nabi Sulaiman yang dah kaya raya, kuasa luar biasa, kuasanya, ilmunya, Masya Allah, menguasai semua jenis bahasa makhluk. Ketika Allah tambahkan lagi nikmat kepadanya karena ada salah seorang daripada rakyatnya, rupanya punya kemampuan yang luar biasa, dapat apa namanya, memindahkan apa namanya, singgasana Bilqis sekelip mata. Apa kata Nabi Sulaiman? Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya. Itu luar biasa tuh. Sikap Nabi Sulaiman melihat tambahan rezeki dan nikmat Allah kepadanya, lalu memohon pada Allah, ya Allah, bantu hamba-Mu ini ya Allah. Beri ilham, bantu hamba-Mu ini ya Allah, agar hamba-Mu ini dapat mengagih-agihkan nikmat-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Itu makna syukur. Syukur itu kan satu di antara pengertiannya, berjaya mengagih-agihkan nikmat sesuai dengan kehendak Allah. Auzi nih. Auzi itu kan daripada auza yuzi'u tauzi, waza. Tauzi itu kemana kan mengagih-agihkan. Distribution. Distribusi itu dalam bahasa Arabnya tauzi. Jadi Nabi Sulaiman mohon pada Allah agar Allah beri kemampuan untuk mendistribusikan nikmat Allah sesuai dengan kehendaknya. Dan itu syukur. Sehingga tambahan nikmat walaupun diberi dunia dan isinya, tidak akan jadi jahat. Karena kemampuan mensyukurinya bertambah. Sebaliknya, jangankan nikmat itu banyak. Baru diberi nikmat sedikit pun. Kalau kemampuan bersyukur tidak ada, ya jadi bago. Itu bahayanya. Paham ya? Itu liyudilu. Mudah-mudahan agak dapat difahami lah. Memang sengaja ini saya sampaikan jamaah sekalian. Saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk coba mengkaji lah. Untuk coba mengkaji daripada sebab ini cerita ya. Ayat yang kita baca ini kayak cerita. Jadi kalau sekadar cerita, ya mudahlah memahaminya. Fir'aun jumpa Musa jumpa Fir'aun, bla bla bla, selesai. Tapi ada ibrah. Ibrahnya itulah yang luar biasa. Yang luar biasa. Kemudian jamaah sekalian, yang seterusnya doa Nabi Musa, kalau dikatakan doa juga lah. Rabbana ta'mis ala amwalihim wasdud ala qulubihim. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku. Itmis ala amwalihim. Itmis itu apa artinya ya? Ada orang itmis itu berapa Thomas lah. Thomas satu tumis lah. Tumis artinya. Thomas satu menutup ya. Itu dalam surah Yasin ada tuh. Lau nasa'ula Thomasna ala a'yunihim fasdabahu sirata fa'ana yubsirun. La Thomasna. Menutup. Ya Allah, tutuplah olehmu ya Allah. Ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Atas hati-hati mereka. Ya, memang dah tertutup lah. Ini lagi-lagi, jam sehat. Betulkah ini doa Nabi Musa? Dalam arti kata Nabi Musa mohon kepada Allah sesuatu. Dan sesuatu yang Allah pohon oleh Musa kepada Allah itu, sesuatu yang buruk bagi kaumnya. Saya ulangi ya. Rabbanat mis'ala qulubihim ala amwalihim. Ya Allah, ya Tuhan kami, itmis tutup ya Allah harta mereka. Wasydud ala qulubihim. Syadid itu maknanya
apa ya, kerasnya. Syadid itu maknanya keras, syadid itu maknanya dalam percakapan sehari-hari. Syadid itu maknanya sesuatu yang telah mencapai maksimum. Contoh, kalau Quran kata adzabun syadid, mana azab yang sudah mencapai kadar siksa yang paling maksimum. Kalau sakit, sakit yang maksimum. Kalau panas, panas yang maksimum. Gitulah. Kalau menderita, menderita yang maksimum. Itu syadid. Jamaah sekalian, katalah jamaah pasang skru. Skru apa sajalah. Skru maka skru apa kita skru, longgar kan. Skru. Sehingga sangat ketat. Lain kali pun kita tak boleh buka. Skru yang kita pasang dia sangat ketat, tak boleh lagi diketatkan, sehingga lain kali nak buka pun susah, maka itu disebut syadid. Syadid itu macam itu. Bahkan minta maaf ya, kalau ada katalah Masya Allah, kadang-kadang sebenarnya tak sepatutnya ya, muslimah yang mati fatayat biasanya ya. Muslimah mana perempuan muslimah, muslimin, lelaki muslimin ya. Tak sepatutnya sebenarnya pakai seluar yang sangat ketat lah. Pakai seluar yang sangat ketat hingga nak buka pun terpaksa panggil bumbo. Itu mana pakai seluar yang syadid. Pakai seluar yang sangat ketat hingga nak buka pun terpaksa panggil bumbo. Itu mana seluar yang syadid. Syadid itu membawa makna itulah sesuatu yang paling maksimum. Yang penggunaannya ini dalam Al-Quran khasnya digunakan yakni untuk benda-benda yang berkonotasi negatif. Berkonotasi negatif. Maknanya kalau nikmat yang paling nikmat, ya tak boleh gunakan syadid lah. Paham ya gitu. Nikmat kan benda yang baik. Bahagia, nikmat benda baik. Walaupun bahagia itu sangat maksimum, ya tak boleh pakai syadid. Sebab syadid hanya digunakan untuk berkonotasi yang negatif. Jadi bila wasdud ala qulubihim, ya kalau ibaratnya menutup, tutup hingga sangat ketat. Gitulah. Kalau diberi bebanan pun, bebanan yang berat, bebanan yang sangat berat. Jamaah sekalian, hidup nih, kalau kita hanya disuruh membawa barang yang berat, hingga kita tak larat memikulnya, atau sangat berat, berjalan pun kita sangat berat, itu belum berat sangat. Karena yang merasa berat hanya fisikal. Tapi bila masalah itu dibebankan pada kita yang berikan hati, hati tak mampu menanggung, itu namanya beban yang berat. Suatu yang membebankan fisikal kita relatif lebih ringan daripada sesuatu yang memberi bebanan pada hati kita. Nabi Musa kata usdud ala qulubihim. Mohon agar harta yang Allah limpahkan kepada Fir'aun, kekuasaan yang Allah berikan pada Fir'aun, hilangkan saja. Tutup saja mereka, ya Allah. Jangan lagi muncul di muka bumi. Mana binasakanlah. Bebanan yang dialami oleh Fir'aun. Sebab Fir'aun ini sebenarnya zaman sekarang mempunyai tekanan batin yang luar biasa. Fir'aun walaupun seorang maharaja, bahkan mendakwa dirinya sebagai Tuhan, ia mengalami bebanan batin, bebanan jiwa yang sangat dahsyat. Sangat-sangat dahsyat. Nabi Musa mohon, ya Allah, ketatkan lagi, ya Allah, beratkan lagi hati mereka. Hati mereka. Jamaah sekalian, di sini ada dua pemahaman tentang doa Musa yang inilah. Pertama, apakah doa Nabi Musa ini betul-betul kita fahami sebagai berdoa dalam arti kata mohon sesuatu kepada Allah. Meminta sesuatu yang belum ada agar Allah adakan. Agar Allah wujudkan.
Sedangkan yang dia minta, yang Musa minta itu sesuatu yang tidak baik buat orang lain. Hartanya dihancurkan, jiwanya bagilah menderita. Sebenarnya ditanya, apakah itu maksud doa ini? Bisa itu. Ada imam begitu. Memang Nabi Musa mohon kepada Allah. Mohon sesuatu yang belum ada supaya Allah adakan. Apa itu? Kekuasaan Fir'aun yang hebat, yang banyak itu. Hapuskan jaya Allah. Harta yang banyak itu, ya Allah, benamkan saja Allah. Jiwanya yang sekarang sudah tertekan itu, terus bagi tekanannya lebih kuat. Jadi ibarat sekarang, apa ya? Fir'aun ini sebenarnya bukan sekadar manusia yang stres. Ya, mungkin bukan hanya stres lah, mungkin depression lah. Atau apa? Ada lagi yang atas depression apa? Ada stres, atasnya depression. Atau depression apa ya? Ya hyper depression lah. Atau mungkin begitu. Ya memang itu doa Musa. Musa mohon begitu. Tapi kalau Musa betul-betul lah maksud doa ini seperti itu, mungkinkah seorang nabi memohon kepada Allah keburukan bagi umatnya? Itu pertanyaannya. Ada yang memahami, yang kedua begini, sebenarnya doa Nabi Musa ini walaupun menggunakan kalimat doa, tapi tidak ubahnya seperti mana sebelumnya tadi, Robbana sebelumnya tadi. Ya macam curhat. Kenapa? Karena sebenarnya Allah sudah tahu apa yang akan berlaku kepada Fir'aun laknatullah alaihi ini. Jadi doa Musa ini ada yang memang sebagai bentuk pengakuan daripada Musa alaihissalam atas ilmu Allah yang telah mengetahui apa yang akan berlaku kepada Fir'aun. Bahwa Fir'aun kuasanya akan hilang dengan hartanya sekali, bebanan yang membebankan hidupnya artinya akan terus bertambah. Itu Allah sudah tahu. Lalu Musa memberikan pengakuan. Jadi doa Musa Rabbana tadi doa. Kalau kita ikut faham yang kedua, doa Musa itu namanya doa ibadah. Tapi kalau ikut faham yang pertama, Musa betul-betul memohon sesuatu kepada Allah agar Allah timpakan. Mana doa Musa? Doa masalah. Nampak bezanya. Dan ini pendapat ulama begitu, jamaah sekalian. Wallahu alam mana yang betul. Jika sekiranya kita memilih pendapat yang pertama pun, ya tidak salah karena Nabi Yunus berdoa, Nabi Nuh berdoa agar kaumnya binasakan. Nabi pun Muhammad SAW pernah memberitahu kita tiap-tiap seorang Nabi itu diberi doa yang mustajabah dan semua Nabi telah melakukannya, menggunakannya di dunia. Tetapi aku tetapi aku tetap masih menyimpannya. Syafaatan umat yaumil qiyamah. Karena aku nak jadikan pohon syafaat pada Allah. Bila Nabi memberitahu semua Nabi telah diberi peruntukan berdoa mustajabah dan semua Nabi telah menggunakannya, maknanya sungguh pun Nabi Nuh pernah memohonkan kebenaran bagi umatnya, tak salah. Nabi Musa tidak salah, dibenarkan. Hanya nabi-nabi, rasul-rasul yang telah menggunakan peruntukan doa mustajabahnya semasa di dunia, dia tidak punya lagi doa mustajabah di akhirat. Itulah. Yaitu jika umat mereka nanti mohon kepada mereka, agar mereka mohon kepada Allah, agar Allah beri mereka syafaat. Mereka dah tak boleh lagi. Lastulaha. Nabi Musa menjawab, lastulah, aku tak berhak. Nabi Nabi kata, lastulah. Tapi Nabi Muhammad kata, ana laha. Ya, aku ada hak. Karena aku masih menyimpan doaku. Jadi fahaman yang pertama, jika doa ini anggap doa masalah dari Musa, tidak salah. Kalau ia dianggap sebagai doa ibadah, seperti mana doa sebelum tadi, Rabbana liyudillu tadi, pun tidak salah. Karena kedua-dua tafsiran itu boleh diterima oleh uslub ayat ini.
Itulah indahnya bahasa Al-Quran. Kandungan maknanya, Masya Allah. Masya Allah. Dan itu boleh didalami. Kalau jamaah rajin baca tafsir khasnya ya, hanya tafsir-tafsir yang ulama-ulama sekarang ya. Kenapa saya katakan ulama sekarang bukan ulama dahulu jamaah sekalian? Ilmu ini makin bertambah. Saya berkeyakinan begini jamaah sekalian ya. Kalau kita baca mufasir-mufasir kini lah, tentulah mufasir-mufasir yang terus ikhlas ya. Mereka tidak akan mentafsirkan ayat sebagaimana penafsiran yang telah ditafsirkan oleh orang dahulu. Mana mungkin seorang mufasir akan mengarang kitab tafsir yang isinya sama dengan apa yang telah diuraikan oleh ulama tafsir sebelumnya. Tidak mungkin lah. Kalau dalam bahasa sekarang, mana orang bergelar mufasir, tapi kandungan tafsirnya hanya apa dipanggil CP. Tak mungkin kan. Tafsirnya hanya berkualiti CP. Tahu CP? CP itu yakni copy and paste. Copy and paste. Kalau seorang mufasir mengarang tafsir yang isinya copy and paste, pendapat ini seperti itu bukan mufasir. Itu peringkas sajalah untuk memudahkan orang. Dan itu biasanya dengan ilmu yang mereka ada, ilmu alat yang ada, mereka coba melihat ayat itu dari aspek yang belum dilihat oleh mufasir sebelumnya. Bolehkah begitu? Memang tidak salah. Tapi adakah itu betul? Wallahu a'lam. Karena Allah sendiri telah memberitahu kita, "Lau kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi." Kalaulah air laut dijadikan dakwan untuk menulis kalamku, kata Allah. Dalam ayat yang lain, dan pokok-pokok di atas muka bumi dijadikan kolam untuk merekodkan. Air laut kering. Semua pokok sudah habis. Tetapi kalamku belum habis. Apa makna kalam di situ? Kita kenal kalimat Allah itu Al-Quran lah. Tapi betulkah kita menyalin Al-Quran boleh menghabiskan air laut? Tak juga kan. Kalau itu apa makna kalimatullah? Ya tentulah maksud yang dikenakan oleh Allah melalui firman-Nya itulah ya Mas Glenn. Sangat luas. Sehingga tafsir sentiasa berkembang. Lebih-lebih ayat-ayat yang sifatnya tidak qat'i. Contohnya ayat Ibrah seperti ini. So paham ya? Tu wasdud ala qulubihim. Itu doa Nabi Musa. Kalau kita fahami sebagai doa masalah seperti apa, kalau kita fahami sebagai doa ibadah seperti apa, itu boleh kita sebagaimana yang dijelaskan tadi ya. Sudah dijelaskan tadi. Kemudian sambungannya, fala yu'minu hatta yarabul adzabal alim. Fala yu'minu, maka tidaklah mereka Fir'aun dan mala'unnya beriman. Hatta sehingga yarau mereka melihat atau menyaksikan al-adzabal alim, siksa yang sangat-sangat pedih. Artinya, apapun musibah, apapun bencana, apapun kejadian yang macam-macam lah, apapun bukti dan dalil diperlihatkan kepada Fir'aun, Fir'aun sekali-kali tidak akan beriman kepada keesaan Allah. Fir'aun dan mala'unnya sekali tidak akan percaya bahwa Musa itu utusannya. Fir'aun sekali tidak akan beriman akan adanya hari kebangkitan dan seterusnya. Dan mereka baru akan beriman, yakin bahwa Allah itu Esa, Musa itu utusan Allah, yang disampaikan itu benar belaka,
surga neraka itu benar adanya, baru akan kemudian nanti bila melihat sendiri. Bila sudah melihat, barulah. Bila masanya, masa itu bermula daripada saat orang itu pada masa ihtidar. Indal ihtidar. Indal ihtidar. Semasa orang itu dalam proses berpisahnya nyawa dan jiwa daripada tubuh badannya. Itulah permulaan saat dan ketikanya seseorang akan meyakini seyakin-yakinnya bahwa apa yang disampaikan oleh para rasul itu benar adanya. Oh, kubur itu, siksa kubur itu ada rupanya. Nikmat kubur itu ada rupanya. Amal baik, amal buruk itu rupanya ada balasannya. Surga neraka itu ada. Itu bermula pada ihtidar. Dan ini benar-benar dialami oleh Fir'aun laknatullah alaih. Dalam ayat selepasnya nanti kita akan jelaskan itu ya. Dalam selepasnya nanti ada penjelasannya. Mereka percaya akan kewujudan dan keesaan Allah. Percaya akan kebenaran dakwah yang diberikan oleh Musa ketika Fir'aun dalam keadaan ihtidar. Ihtidar itu mana saat itulah proses kematian itu, berpisahnya nyawa daripada badan. Itu dipanggil ihtidar dalam bahasa Arabnya. Nanti ada dalam ayat selepasnya itu ya. Kita akan lihat akan sampai nanti penjelasannya. Baik. Tetapi sia-sia iman yang seperti itu sia-sia. Karena amal ini, ya mas sekalian, sama ada amal itu untuk menambahkan bekalan, atau amalan itu untuk mengurangi bebanan, itu baru dinilai oleh Allah bila dilakukan pada saat yang ditentukan. Bila orang itu melakukannya bukan pada saat yang dibenarkan, sia-sia. Sia-sia. Dan itu, insya Allah. Contohnya Fir'aun. Nanti dalam ayat berikutnya, sempat mengakui kewujudan dan keesaan Allah. Menyatakan beriman. Ini bermakna Fir'aun melakukan amalan yang boleh menambahkan bekalan dan mengurangi bebanan. Kan? Tapi Allah tolak. Kenapa Allah tolak? Nanti penjelasannya. Yang pasti, lakukanlah amalan itu. Amalan yang boleh menambahkan bekalan kita, atau amalan yang boleh mengurangi bebanan kita, kita lakukan pada masa yang ditetapkan. Bila masa yang Allah tetapkan itu, atau bila amalan seorang hamba itu dinilai oleh Allah, bila orang itu melakukannya, malam yughargir, kata Nabi. Selagi nyawa belum sampai ke tekak. Belum sampai ke tekak. Itu untuk pribadi seorang itu, tiap-tiap individu kita. Setiap individu daripada kita, masa beramal itu selagi malam yughargir. Secara umum, untuk seluruh manusia, masa beramal itu sebelum matahari terbit dari barat. Itu masanya. Jika dilakukan amal itu di luar masa yang saya katakan tadi, sia-sia. Sebab itu Allah ingatkan dalam surah Al-Munafikun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut
Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqa wa akum minas salihin. Sangat jelas sekali itu. Dan infakkanlah oleh kamu, ya, infakkan oleh kamu sebagian rezeki yang aku berikan kepada kamu sebelumlah datang kepada seseorang kamu kematian. Karena bila kamu sudah didatangi kematian, nanti kamu akan berkata, akan memohon, merayu-rayu kepada Allah. Ya Allah, apalah sudi kiranya Engkau tangguhkanlah umurku barang sekejap saja. Aku nak bersedekah, aku nak. Pasti merayu-rayu bila sudah yughir. Mungkin yang berkata rayuan itu tidak terucap oleh mulut. Betul, karena mulutnya sudah kelu. Tidak dengan matanya. Tapi kesadarannya masih ada. Apa jawaban Allah? La yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. La yu'akhirallahu nafsan. Allah sekali-kali tidak akan tangguhkan ajal seseorang apabila dia telah. Jadi maksudnya fala yu'minu hatta yarawul adzab ay yu'minun hinna yarawul adzab. Mereka tidak beriman sehingga mereka melihat azab. Maksudnya mereka baru akan beriman bila mereka nanti dah melihat azab. Tetapi keimanan saat seperti itu sia-sia. Sia-sia. Tidak akan memberi manfaat dan tidak dinilai sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika mereka nanti menyatakan keimanannya kepada Allah, Allah malah templak dia. Allah bukan sekadar mengingkari, Allah akan hina mereka. Nanti ada dalam ayat selepasnya ya, jadi saya tidak sebutkan sekarang. Baik. Sekarang ayat berikutnya ayat 88. Nah, ini kaitannya dengan yang saya jelaskan tadi tentang kedudukan doa Musa dari macam mana. Secara ringkasnya kita boleh sampaikan doa Musa yang Allah sebutkan dalam ayat 88 itu doa ibadahkah? Yakni satu istilahnya Musa menzahirkan, mengakui, memuji, mengakui akan kekuasaan Allah, pengetahuan Allah terhadap apa yang telah, sedang dan akan berlaku. Atau doa Musa dalam ayat 88 itu doa masalah. Nabi Musa memohon pada Allah sesuatu yang waktu itu belum wujud agar Allah wujudkan. Tapi sesuatu yang Musa mohon itu sesuatu yang tidak baik agar menimpa kaumnya. Doa masalahkah? Ada ibadah. Itu pembicaraannya. Baik, barangkali ayat yang ke-89 ini boleh memberinya jawaban. Kalau itu pertanyaannya ya. Sebab saya katakan tadi, ini pesan guru saya itu dan saya masa itu sangat tertarik dengan pesan beliau dan beliau memberi contoh. Bila kamu belajar tafsir katanya, kamu coba memahami dari sisi yang ekstrim katanya. Mana jangan daripada sisi yang sederhana. Contoh kalau kita baca Al-Quran cerita tentang kisah. Kalau kita hanya pahami kisahnya, itu sisi yang biasa. Itu segi yang biasa ya. Oh, kisahnya begini, Nabi Yusuf dikejar-kejar, akhirnya koyak bajunya. Oh gitu. Oh, akhirnya masuk. Itu sisi yang biasa. Tidak banyak nanti dia akan mendapatkan pengajaran. Kita dalami cari yang lebih ekstrim lagi umpamanya. Lebih ekstrim. Ya contoh, kenapa ya tiba-tiba Yusuf pula yang terkoyak di belakang? Koyak belakang maknanya ya karena ini banyak dia di depan.
Kalau begitu adakah ini? Ini panjang ceritanya zaman kalau dikaitkan dengan pembuktian di mahkamah. Bolehkah ini jadikan bukti bahwa dia seorang yang benar? Yusuf yang benar? Sebab Quran kata, tahu itu kan? Ini kan nanti sudah menjadi pembuktian nanti bagi orang yang minat dalam dunia undang-undang. Oh, Masya Allah. Kemudian ada pula wasahidah syahidun. Waktu itu ada pula saksi di rumahnya. Saksi itu pula dalam tafsir macam-macam. Ada kanak-kanak. Saksi macam masih kanak-kanak. Lalu bolehkah seorang kanak-kanak diterima kesaksiannya? Wah, itu panjang lebar. Itu kalau kita kaji daripada sisi ekstrimnya, lahirlah nanti sekian banyak hukum hakam yang berkaitan dengan fikah, yang berkaitan dengan undang-undang, yang berkaitan dengan akhlak. Contoh yang berkaitan dengan akhlak umpamanya. Mampu kita membayangkan seteruk apa, serusak apa. Bahasa yang kurang popular tapi coba dipublikkan dahulu oleh seorang politisi Malaysia. Akhlak yang sebejat apapun. Oh, dia tak gunakan bahasa rusak tapi bejat katanya. Bejat itu memang dah hancur memang segala. Mampu kita membayangkan akhlak yang sebejat itu. Seorang permaisuri lah, katakanlah begitu, rupawan, bangsawan, kuasa di tangannya, kedudukannya pun hanya menjadi impian bagi semua orang di Mesir waktu itu. Tiba-tiba boleh menggoda, merayu seorang hamba abdi yang tak jelas dari mana asal usulnya. Kan orang jual. Orang Mesir tak tahu Yusuf ni orang mana. Yang tak jelas darah keturunannya bagi orang Mesir paling tidak. Apa yang ada pada diri Yusuf waktu itu? Bangsawan? Bukan. Hartawan? Jauh sekali. Ada keturunan raja? Juga bukan. Bahkan asal usulnya pun tidak jelas. Bagi orang Mesir khasnya ya, walaupun kita tahu ia anak Nabi. Tapi bagaimana seorang yang berkedudukan tinggi, dihormati, yang Masya Allah, sanggup mengorbankan harga dirinya, kehormatan dirinya, dengan mengejar-ngejar hamba sahayanya. Yang bahasa Quran pun, Masya Allah, Al-Quran gunakan kalimah turawidu fatahaya, turawidu. Baca dalam surah Yusuf tuh. Turawidu tuh dahulu kata guru saya, dia kata makna yang tepat tapi tak digunakan. Dia kata Kementerian Agama pun tak mau menggunakan katanya. Tapi bahasa itu sebenarnya tepat. Turawidu kalau dalam terjemahan biasa ya mungkin menggoda, gitu kan, merayu gitu. Tapi kata guru saya, turawidu bahasa yang tepat, minta maaf, memiangi katanya. Memiangi. Merayu belum tentu tak baik. Merayu belum tentu tak baik. Menggoda mungkin tak baik tapi belum dahsyat. Tapi kalau memiangi, itu disuruh kalau qad sawafa hubban. Maknanya kalau orang sudah sampai cintanya tingkat sawaf, sanggup melakukan apa saja. Walaupun dia mengorbankan kehormatan, kedudukan, harga diri sudah tidak penting bila orang sudah dikuasai sawaf. Wah, itu dalam sekali itu kalau kita belajar tentang tazkiyatun nafsi, di situ pun sudah dalam. Itu kalau kita melihat sisi ekstrim kisah Yusuf tadi. Tapi kalau kita memahaminya dari yang luaran, ya kita hanya lihat, kebayangkan ada orang dikejo-kejo oleh orang. Nah, ayat ini saya coba aja mas kalian, saya masih belajar. Kita semua masih dalam proses belajar. Ya, ini coba memahami ayat berdasarkan apa yang dipahami ulama. Kita lihat dari sisi ekstrimnya seboleh-bolehnya. Baik, ayat ke-88, 89 ini boleh menjadi jawaban insya-Allah. Saya bacakan. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an
sabilal ladzina la ya'lamun. Qala, telah berfirman Allah, qad sungguh ujibat, telah dikabulkan, telah dijawab, telah diperkenankan. Da'watukuma, doa kamu berdua wahai Musa dan Harun. Yang berdoa Nabi Musa, Nabi Harun, nampaknya tak berdoa. Ini pun ulama berbeda pendapat. Jadi Nabi Musa berdoa, Nabi Harun berdoa, tapi dia buat Musa saja. Nabi Musa berdoa kuat, Nabi Harun mengaminkan. Ada yang kata begitu. Karena Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan, ya doa itu dianggap daripada mereka berdua lah. Sebab itu dakwatukumah. Ada memahami yang pasti apa yang diminta oleh Musa sama dengan apa yang diharapkan oleh Harun. Itu yang pasti. Yang pasti itu. Si keinginan Musa sama dengan keinginan Harun. Sehingga kedua-duanya ini saling merestui, menginginkan keinginan yang sama. Itulah. Fastaqimah, maka luruslah oleh kamu berdua, istiqomahlah kamu berdua. Wala tattabi'anni, jangan sekali-kali kamu berdua mengikuti. Ini untuk antuma ya. Kalau seorang kan tattabi'u. Kalau dua orang kan tattabi'ani. Kalau ada nafi, ada nahi dan taukid untuk seorang, wala tattabi'anna. La tattabi'anna. Gitu. La tattabi'anna. Seorang. Kalau dua orang, la tattabi'anni. Nah, itu dua orang. Jangan sekali-kali engkau berdua mengikuti. Keras larangan dia. Sabilal ladzina, jalan orang-orang yang la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Ini respon, ini jawaban Allah. Allah berfirman, sungguh telah dikabulkan doa kamu berdua, maka istiqomahlah kamu berdua. Dan janganlah kamu berdua sekali-kali mengikuti akan jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Yang perlu kita bicarakan nanti jamaah sekalian, kenapa Allah berfirman, doa kamu berdua telah dikabulkan. Ujibatu madi jamaah sekalian. Musa berdoa lalu Allah kata telah dikabulkan. Kenapa Allah tak kata doa kamu doa akan aku kabulkan? Itu ada pembicaraan di situ nanti. Penjadi di situ tadi. Uji budak waktunya. Kemudian yang kedua pula Allah kata ujibat. Ajaba yujibu. Allah tidak kata ustujibat. Istajabah sibu. Itu pun ada maknanya juga. Ada perbezaannya maksud. Walaupun terjemahnya sama. Ustujibat dikabulkan. Ujibat dikabulkan. Tapi kenapa digunakan ujibat? Kenapa Allah kata telah dikabulkan? Musa baru berdoa. Tapi Allah telah dikabulkan. Tapi ketika Allah turunkannya ini. Belum pun berlaku apa-apa. Fir'aun masih berkuasa. Malaunnya masih. Masya Allah. Bermajarela. Tapi Allah kata telah dikabulkan. Lalu apa maknanya? Inilah yang saya katakan. Jadi sisi-sisi seperti ini yang perlu dikaji oleh kita. Dan alhamdulillah, ulama-ulama tafsir hari ini telah memberikan pengajaran dan panduan untuk memahaminya. Mudah-mudahan apa yang dipelajari ini. Jadi tak sempat ya. Maaf ini tidak sempat kita uraikan. InsyaAllah pada masa akan datang kita cuba uraikan maksud ayat ini. Itu saja yang benar daripada Allah jua, yang silap kelemahan diri sendiri. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat
wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.